Michael Jordan. Siapa yang tidak mengetahui pemain ini? Pemain yang bahkan orang yang tidak bermain basket pun tahu siapa beliau. Pemilik tim Charlotte Hornets, bintang Chicago Bulls dengan segudang prestasi. Saat bermain NBA pun, ia pernah 2 kali mendapatkan three-peat. Mungkin saja ia bisa juara selama 8 tahun berturut-turut, kalau ia tidak pensiun sama sekali di tahun 1993 hingga 1995. Dengan kehebatannya, sepertinya mustahil untuk mengalahkan Michael Jordan dengan cara apapun. Namun ternyata, sepandai-pandainya tupai melompat, ia pasti pernah jatuh. Michael Jordan pun pernah dikalahkan one-on-one saat masa prime oleh orang biasa yang bahkan tidak bermain di NBA. Dalam episode kali ini, kami akan membahas inilah satu-satunya orang yang mengalahkan Michael Jordan dalam one-on-one. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Video one-on-one di mana MJ dikalahkan oleh seorang CEO ini sempat booming di 2008. Sebelum meme Jordan menangis booming. Namun tentunya di era 2008, sosial media belum se-booming ini. Jadi banyak orang yang tidak tahu tentang video ini. Di suatu hari, pada tahun 2003, beberapa bulan setelah Michael Jordan memutuskan untuk mengakhiri karirnya di NBA untuk selamanya, Michael Jordan memutuskan untuk mengadakan camp bola basket di Las Vegas. Bisa kita bilang, saat itu Michael Jordan masih di masa prime-nya. Mengingat di musim terakhirnya di Wizards, ia masih berhasil masuk ke jajaran All-Star dan mencetak 20 points per game hingga akhir musim. Jadi, tidak ada alasan bahwa kondisi Michael Jordan saat one-on-one ini terjadi sudah lemah atau sudah tua. Camp bola basket ini diadakan di sebuah sekolah penerbangan dan dihadiri oleh banyak kalangan. Ada yang baru pemula yang bermain basket, ada juga pemain basket yang juga sudah handal di liga daerah Las Vegas, dan juga ada alumni-alumni dari sekolah penerbangan tersebut. Tentunya, di camp-camp sebelumnya yang diadakan MJ selalu menantang beberapa orang yang berani untuk one-on-one dengannya. Dan ya, tentu saja tidak ada yang pernah mengalahkan MJ. Selama 8 tahun MJ berkeliling mengadakan camp, ia tidak pernah terkalahkan sama sekali. Dan di camp kali ini pun, MJ juga menantang beberapa orang yang berani mengangkat tangannya untuk mencoba one-on-one dengan MJ. Siapa yang bisa mencapai skor 3 duluan, ia yang menang. Dan tentunya bola menang dong. Di camp kali ini, MJ tampak sangat serius. Berbeda dengan camp-camp sebelumnya, bila ia mendatangi sebuah camp, ia selalu memakai celana baggy dan memakai sepatu casual, bukan sepatu basket. Namun di camp kali ini, ia tampak serius dengan jersey, sepatu, dan celana basket yang memang benar-benar untuk bermain. One-on-one pun dimulai. Usia muda, usia tua, semua dilibasnya. Setelah sekitar 20 orang menantang MJ one-on-one, tak satu pun yang bisa mengalahkan MJ. Hingga akhirnya, MJ pun meminta satu orang terakhir untuk melakukan one-on-one sebelum ia menyudahi sesi ini. Dan datanglah seorang bernama John Rogers. Dari penampilannya saja sudah tidak meyakinkan. Dan ia merupakan CEO dari sebuah perusahaan bernama Ariel Capital Management dan merupakan seorang investor bisnis berusia 45 tahun. Dari sini saja sudah kelihatan tidak meyakinkan ya. Orang berusia 45 tahun, seorang pebisnis yang bukan pemain pro basket, berani menantang seorang bintang NBA yang baru saja masuk All-Star dan mencetak 20 points per game. Memang dulunya, beliau pernah menjadi motor dari Princeton University. Namun itu sudah lama, di masa-masa mudanya. One-on-one pun dimulai. Bola pendatang, yaitu bola John Rogers. Bahkan saat cek ball pun dan permainan belum dimulai, MJ pun sudah menjadi MJ, yaitu dengan trash talk khasnya. Ia pun berani berkata kepada seorang CEO. Ia berkata, "Jangan marah denganku. Aku terlalu hebat untukmu. Memangnya aku bikin camp ini untuk dikalahkan oleh kalian?" Wow, Anda memang tidak tahu apa yang akan terjadi kan, MJ? Namun tak lama setelah Jordan mengembalikan bola, John langsung melakukan drive tajam ke dalam dan memasukkan overhand layup. MJ pun sempat berusaha melakukan blok, namun gagal, dan bola memantul ke papan hingga akhirnya masuk. Penonton pun langsung bersorak, "Wow!" Betapa tidak terkejut, seorang CEO yang sudah lama tidak bermain basket serius, tiba-tiba mencetak poin di depan seorang All-Star dan legenda.
John pun langsung menepuk perut Michael Jordan dan secara tidak langsung berkata, "Jangan remehkan aku, bro." Dan Michael Jordan pun terkesan dan tertawa kecil. Oke, skor 1-0. Dan karena bola menang, maka bola milik John. John melakukan jab step dan lagi-lagi drive cepat ke dalam dengan tangan kiri. Jordan pun menghalangi dengan melompat, namun masih saja bola tersebut masuk. Mungkin ini menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam karir Michael Jordan. Di masa yang masih prime, ia tertinggal 2-0 oleh lawannya. Reputasinya sebagai legenda NBA dipertaruhkan dalam possession selanjutnya. Hal ini bahkan membuat rekan-rekan John bertepuk tangan. Ya iyalah, betapa senangnya Anda menang 2-0 melawan seorang bintang. Dan orang-orang pun juga berteriak, "Wow," karena hal ini. Check ball, dan John pun langsung melakukan hal yang sama dengan possession pertama, yaitu drive ke sisi kanan. Sayangnya, ia melakukan layup namun dengan balance yang kurang, sehingga bola tersebut tidak masuk. Akhirnya, Jordan bisa sedikit bernapas lega. Possession berganti ke MJ. Check ball, dan John tidak mau lengah. Ia langsung bersiap ke posisi defense dan melakukan press ke MJ. Namun MJ tetap MJ. Ia langsung saja trash talk. MJ berkata, "Adidas? Wow, aku baru sadar." Setelah melihat sepatu John, Jordan pun melakukan beberapa gerakan dan fake, lalu menembak dan masuk. Skor 2-1. Tidak sampai 5 detik, kembali check ball, dan Jordan menembak lagi. Dan masuk lagi. Tentu di saat ini, John yang sudah kehilangan keunggulan, mentalnya menjadi down. Dan Jordan pun pasti sangat lega. Skor sudah 2-2. Hanya tinggal 1 bola masuk lagi, dan possession berada padanya. MJ berada di posisi aman. John pun berusaha lebih serius. Ia akan lompat bila Jordan menembak untuk mengganggunya hingga ia pun sempat terfake. Dan lagi-lagi MJ menembak. Namun bola tidak masuk. John sedikit lega, possession berpindah kepadanya. Kali ini, John sudah tidak yakin dengan kemampuan drive-nya yang tidak masuk. Sehingga kali ini ia mencoba menembak. Dan sayangnya masih tidak masuk. Possession pun berpindah lagi ke MJ. Kali ini, benar-benar momentum sudah berpindah. Api di tangan John sudah padam. Dan MJ lagi-lagi melakukan trash talk. Ia berkata, "John tidak bisa menembak. Aku tahu itu." Check ball, dan Jordan pun melakukan salah satu gerakan fake-nya yang paling terkenal, yang pernah ia lakukan juga di game NBA hingga kameramen pun ikut terfake. Namun John tidak terfake, dan untuk terakhir kalinya, Jordan menembak. Namun tidak masuk. Ternyata takdir masih berpihak ke John. Pada saat check ball, Jordan pun melakukan trash talk kepada John lagi-lagi. Padahal possessions berada di John. Jordan bertanya, "Lutut yang mana?" John menjawab, "Kanan." Jordan menjawab, "Jangan berikan itu ya." Dan semua orang pun tertawa. Bagi kalian yang tidak paham, maksud Jordan adalah memperingatkan John bahwa di possession selanjutnya untuk berhati-hati. Karena Jordan akan melakukan ankle break terhadap lutut kanannya. Namun, ya, Jordan, Anda tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jordan pun menunduk untuk bertahan, dan John pun melakukan drive tajam ke kiri, lalu melompat. Jordan pun melompat juga untuk menghadang. Namun saat melompat, Jordan berkata, "Oh no!" Oh no! Dan benar, bola tersebut masuk dan Michael Jordan, 6 kali juara NBA, 5 kali MVP, 11 kali All-NBA Team,
14 kali All-Star, seorang legenda yang diketahui semua orang yang bahkan tidak bermain basket, dikalahkan oleh seorang pebisnis berusia 45 tahun yang bahkan tidak bermain di liga profesional. Semua orang pun bersorak girang dan tidak percaya. John pun memeluk Jordan. Setelah one-on-one ini, John pun diinterview dan tentunya ia sangat senang. Lalu pada saat interview, seorang ketua dari acara ini pun memberi ucapan selamat kepada John dan berkata, "Selamat John, sebaiknya aku mengganti poster Michael Jordan di sana dengan poster kamu ya." Dan selesailah cerita one-on-one gila ini di sini. John Rogers, seorang CEO dan investor, akan selalu diingat bahwa ia menjadi satu-satunya orang yang mengalahkan Michael Jordan dalam one-on-one. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.